Halo pemirsa, apa kabar? Dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang sekali rasanya kita bisa kembali berjumpa pada malam hari ini. Kami ajak Anda untuk mengupas, mengkritisi, mengulik, dan mempertajam program dan kebijakan pemerintah pimpinan Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ini dia Merah Putih. Memberi kepada rakyat hal-hal yang penting, selalu berpihak kepada rakyat, berpihak kepada kepentingan nasional. Kita melanjutkan dasar-dasar yang sudah diletakkan. Ya pemirsa, saya Doni The Gazer akan mengawal program Merah Putih hingga tuntas jumpa kita nanti. Sudah lebih dari 100 hari Presiden Prabowo Subianto memimpin kabinet, memimpin pemerintahan dan menjalankan program-programnya. Sudah banyak data yang dirilis yang menunjukkan hasil kerja kabinet Merah Putih. Salah satunya pemirsa, kalau kita bicara tentang 100 hari plus, karena sudah lebih 100 hari, target pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan 8% dalam kurun waktu 5 tahun. Ada lagi yang menarik. Kalau baru-baru ini kita ikuti bagaimana pemerintah berusaha untuk kemudian memotong anggaran, merelokasi anggaran yang targetnya nanti total mencapai 306 triliun. Pertanyaannya, mampukah semua upaya yang dilakukan oleh pemerintah itu mendorong pertumbuhan ekonomi yang tadi sebesar 8%? Mari sama-sama kita diskusikan berbagai kebijakan dan program pemerintah ini terkait yang paling penting adalah bagaimana mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% tadi. Tentunya dalam program Merah Putih yang malam ini ekonomi tumbuh di atas 8%. Kita bisa? Jawabannya kita ikuti sama-sama. Oke, baik. Sudah hadir bersama kami narasumber yang menjadi panelis dalam program Merah Putih edisi malam hari ini. Saya perkenalkan satu persatu meski sebenarnya sudah tidak perlu diperkenalkan lagi karena sudah cukup terkenal. Yang pertama di sebelah kiri saya, ini menteri senior kita, pernah jadi menteri perindustrian yang sekarang dipercaya sebagai wakil ketua umum Kadin bidang perindustrian. Saleh Husin. Pak Saleh, apa kabar? Baik, makasih. Boleh mikrofonnya, Pak? Makasih Mas Doni. Sehat Pak Saleh ya? Alhamdulillah sudah Baik. diundang ke sini. Terima kasih sudah mampir Pak Saleh. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Saleh. Tadi Pak Saleh Husin, Menteri Senior. Kalau sebelah kanan saya, mudah-mudahan calon menteri. Ya. Tahun 2029 atau di tengah-tengahnya ya kan. Juru bicara Partai Gerindra yang saat ini juga aktif menjadi corong ya, untuk bagaimana memberikan edukasi publik terkait dengan apa yang kita diskusikan juga malam ini. Saya istilah corong tadi itu bukan negatif ya, karena kita juga perlu diedukasi dengan benar. Astrio Delijen, apa kabar Mas? Baik Mas Doni, selamat malam. Sehat? Apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Saya mau tanya dari kemarin, memang harus pakai kumis ya? Ini memang sudah cukup lama aja Iya, pakai kumis. nggak Jadi dilarang sama Pak Prabowo? Oh, tidak dilarang. Enggak ya? Tidak dilarang. Oke, terima kasih, kita berikan tepuk tangan buat Mas Astrio. Kemudian saya beralih ke sebelah kanannya. Beliau ini seorang ekonom nasional yang juga sudah tidak asing lagi. Saya kerap berjumpa dan berdiskusi tentang berbagai kebijakan ekonomi pemerintah. Tapi beberapa hari terakhir ini saya tidak bersua karena beliau ternyata ke Tanah Suci. Terima kasih sudah datang bersama kita Wijayanto Samirin. Pak Wija, apa kabar? Kabar baik Mas Sehat? Doni. Terima kasih. Tetap sudah optimis ya? diundang. Sangat optimis. Baik, terima kasih, kita berikan tepuk tangan buat Pak Wijayanto. Terakhir panelis kita, beliau adalah Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Panjang sekali ya atribusi jabatannya. Edi Junaidi. Pak Edi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Selamat Sehat, malam Pak Mas Edi. Doni, Bapak-bapak sekalian, sehat. Terima kasih Pak Edi sudah bersama kita malam ini. PR Bapak kayaknya banyak malam ini soal investasi Pak ya. Oke, tetap semangat. Baik teman-teman sekalian juga yang sudah hari di studio, kami ucapkan selamat datang dan terima kasih. Ada rekan-rekan pelajar, rekan-rekan mahasiswa dan juga bermacam profesi yang malam ini tentu akan bersama-sama kita menggali, mempertajam program pemerintah, khususnya target pertumbuhan ekonomi 8%. Tepuk tangan buat Anda semua. Baik pemirsa, langsung saja kita mulai diskusi. Saya ajak Anda pertama kali kita melihat tayangan yang
berikut ini. Pemerintahan Presiden Prabowo membuka babak baru bagi perekonomian Indonesia. Dengan latar belakang tantangan global yang kompleks, seperti ketidakpastian ekonomi akibat geopolitik, perubahan iklim, serta perlambatan ekonomi di negara-negara maju. Prabowo membawa visi Asta Cipta untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8%. Dalam 100 hari ini, salah satu fokus utama adalah penghematan anggaran negara. Ada sekitar 10 kementerian lembaga yang terkena pemangkasan terbesar dalam hitungan rupiah, mulai dari Kementerian PU hingga Otorita IKN. Ada juga 16 kementerian yang tidak terkena pemangkasan, mulai dari Kemenhan hingga Kemenko Polkam. Saya dapat laporan dari Menteri Keuangan, arahan saya untuk melakukan penghematan di semua bidang, alhamdulillah menghasilkan penghematan yang cukup besar, sehingga bangsa kita akan melakukan transformasi ke arah hilirisasi, ke arah industrialisasi secara besar-besaran dan secara akan mengagetkan dunia, saudara-saudara sekalian. Saya sangat optimis target 8% akan kita capai dan kita akan mempercepat proses industrialisasi, proses hilirisasi, dan kita akan mencapai sasaran kita. Langkah-langkah penghematan anggaran tidak bertujuan menghambat pengeluaran pemerintah, melainkan mengarahkan ke sektor-sektor strategis yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Tim Liputan NTV melaporkan. Ya, baik pemirsa, Bapak-Bapak, mari kita langsung berdiskusi. Saya ke Pak Wijayanto dulu. Angka target pertumbuhan ekonomi 8%. Realistis atau? Saya melihat Pak Prabowo itu memimpin Indonesia mewarisi begitu banyak permasalahan. Fiskal, situasi global yang sedang sangat dinamis. Bahkan ketika tadi Pak Prabowo mengatakan akan mendorong industri, deindustrialisasi ternyata berlangsung hingga tahun lalu, tahun 2024. Pertumbuhan sektor manufaktur di bawah pertumbuhan GDP secara umum. Jadi situasi yang tidak mudah. Kemudian pada saat bersamaan, lembaga kredibel seperti IMF itu mengeluarkan forecast bahwa pertumbuhan ekonomi kita dari tahun 2025 hingga tahun 2029 akan flat di 5,1%. World Bank juga mengeluarkan forecast yang senada 5,1 2025-2026. Lalu kita punya target 8%. Nah, World Bank dan IMF pasti dia melakukan analisis mendalam, mengamati ratusan negara, mengamati Indonesia hampir setiap saat sejak puluhan tahun yang lalu, sehingga ketika mereka melakukan forecast itu pasti punya basis yang kuat. Pertanyaannya, apakah kita bisa tumbuh 8%? Kita perlu sesuatu yang extraordinary untuk bisa mencapai itu. Jadi Pak Prabowo harus menjadi super leader, kemudian juga harus didukung oleh super team. Karena hanya dengan cara seperti itu kita bisa melakukan sesuatu yang extraordinary. Kembali, pertumbuhan ekonomi yang cenderung turun di tahun 2004 lalu 5,03, terendah dalam 3 tahun terakhir, sangat mungkin berlanjut tahun ini. Ada kemungkinan tahun ini tumbuh lebih rendah daripada pertumbuhan tahun lalu. Ketika penghematan yang dilakukan oleh pemerintah, ini pasti akan menyebabkan perlambatan ekonomi. Tidak dikompensate dengan hal-hal lain yang bisa menopang ini. Misalnya, PU dipangkas 80 triliun, hanya tinggal 30 triliun. Pada saat logistik cost kita tinggi, kita harus mengurangi itu. Ini ada di tangan PU.
pada saat kita butuh irigasi waduk untuk mendongkrak produksi beras, swasembada pangan. Ini ada di ranah PU. Harus ada jalan lain untuk mengantisipasi itu, shortfall anggaran itu, yaitu investasi. Makanya memang harus bekerja keras supaya investasi ini bisa mengucur masuk ke Indonesia. Caranya bagaimana? Nanti kita diskusikan. Oke, kerja keras kata kuncinya. Itu kan 8%, bahkan Presiden Prabowo targetnya di atas 8%. Mas Astrio bagaimana menjawab, bukan keraguan ya, ini perlu optimisme dari Anda seperti apa? Ya, Mas Doni terima kasih. Pertama Partai Gerindra mengapresiasi optimisme yang digaungkan oleh Presiden Prabowo untuk mengejar pertumbuhan ekonomi minimal 8% dan even beyond. Yang kami percaya dilandasi oleh dua hal. Yang pertama adalah optimisme tersebut adalah berdasarkan kajian-kajian ilmiah, bukan hanya mimpi di siang bolong. Yang kedua adalah statement yang sangat keras dan tegas oleh Presiden Prabowo bahwa dalam rangka menyambut pertumbuhan ekonomi 8%, kita tidak bisa melakukan business as usual. Betul. Memang betul tadi seperti yang disampaikan perlu ada melakukan terobosan-terobosan. Nah, maka daripada itu kita perlu dulu membedah secara ilmiah, secara kajian-kajian yang tepat. Apa sih sebenarnya struktur ekonomi kita hari ini dan bagaimana kita bisa mengejar pertumbuhan 8% tersebut. Nah, ada 4 komponen utama yang menopang ekonomi kita di sini Mas Doni. Yang pertama kita berbicara adalah komponen terbesar daripada ekonomi kita, yaitu adalah domestic consumption atau konsumsi rumah tangga. Nah, untuk memperbesar porsi daripada konsumsi rumah tangga, rumusnya itu sangat sederhana, yaitu adalah income mereka harus lebih besar. Kalau income rumah tangga, income individu ini lebih besar, maka otomatis mereka akan spend lebih banyak. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita bisa memperbesar income daripada masyarakat kita. Ada beberapa terobosan. Yang pertama adalah salah satu signature program dari Presiden Prabowo, yaitu makan bergizi gratis. Jangan lupa, walaupun tujuan utamanya dalam jangka panjang adalah membuat daya saing sumber daya manusia kita ke depannya jauh lebih baik, membuat anak-anak kita lebih cerdas, tapi dalam short term ini bisa membuat sebuah domino effect di mana ada efek trickle down terhadap ekonomi-ekonomi terutama ekonomi-ekonomi lokal. Nah, ini adalah salah satu program yang akan memperbesar tadi seperti yang saya sampaikan income daripada masyarakat kita. Lalu bagaimana caranya lagi kita bisa menaikkan domestic consumption kita? Income mereka bagaimana caranya lagi dapat dinaikkan? Yaitu adalah dengan menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan baru yang berkualitas. Yaitu apa yang kita sebut sebagai high paying jobs. Nah, salah satu strategi utama untuk menciptakan industri baru yang melahirkan lapangan pekerjaan berkualitas adalah dengan komponen kedua dalam GDP kita, yaitu investasi. Karena tujuan dari investasi, baik itu investasi domestik maupun foreign direct investment dari luar negeri, tujuannya adalah menciptakan industri-industri baru yang orientasinya adalah menciptakan lapangan pekerjaan berkualitas. Nah, ini juga ada hubungannya dengan komponen ketiga dari ekonomi kita, yaitu adalah net export. Tujuan utama, salah satu dari tujuan utama investasi adalah membuat industri-industri yang sifatnya downstream, hilirisasi, dan jangan lupa orientasinya adalah ekspor. Nah, kalau kita berbicara net ekspor, Mas Doni, ini juga sangat sederhana. Kuncinya 2. 1, kita harus naikkan ekspor kita. Kedua, kita menurunkan impor kita. Kalau tadi untuk menaikkan ekspor kita sudah berbicara investasi-investasi di industri yang berbasis orientasinya ekspor. Untuk menurunkan impor, Partai Gerindra juga mengapresiasi langkah Presiden Prabowo dalam konsep food security dan juga energy security. Karena memang harus diakui sampai hari ini kita harus mengakui mayoritas dari komoditas-komoditas yang diimpor di Indonesia adalah komoditas pangan dan juga komoditas energi. Lalu komponen terakhir adalah government spending. Nah, ini yang baru saja lahir oleh Inpres 1 tahun 2025. Baru aja dipotong. Target 300 triliun. Tapi jangan lupa Mas Doni, government spending ini juga koin dengan 2 sisi. Yang pertama, untuk membuat spending itu pertama harus lebih banyak. Artinya kalau lebih banyak, kita perlu revenue lebih banyak juga, pendapatan. Nah, ini nanti kita berbicara masalah tax ratio dan juga government ratio to GDP ratio. Tapi yang kedua adalah yang jangan lupa adalah kita harus membuat spending ini lebih berkualitas. Itulah tujuan Inpres 1 tahun 2025. Spending berkualitas itu kata yang dapat berdampak langsung terhadap ekonomi kemasyarakatan. Yang jangan lupa juga selain mengejar pertumbuhan, kita juga harus mengedepankan pemerataan. So, pertumbuhan plus pemerataan, kami optimis Indonesia dapat mencapai 8% dan even beyond. Oke, ini kata kuncinya juga di sektor industri ya. Pak Saleh, bagaimana Anda menyikapi ini soal 8% plus tadi lebih gitu? Kalangan industri sebenarnya lebih melihat seperti apa sih, Pak? Ya, yang pertama adalah kita harus apresiasi niat baik daripada Presiden Prabowo untuk ekonomi tumbuh 8%. Tetapi untuk tumbuh 8% itu kan tentu ada parameter-parameternya. Salah satu adalah bagaimana investasi masuk, tadi sudah disebut investasi masuk, industri tumbuh. Nah, untuk industri tumbuh tersebut tentu harus didukung oleh bahan baku.
Bahan baku kan kita tahu bahwa bahan baku kita untuk industri kita ada kebanyakan datangnya dari import. Nah, jangan sampai bahwa untuk bahan kita harus bedain untuk importasi bahan baku industri dan importasi untuk konsumsi. Nah, kan orang selama ini kan begitu dengar bilang import, orang langsung negatif thinking. Padahal yang diimport adalah bahan baku untuk menjadikan nilai tambah. Nah, sementara kita tahu beberapa ada di lintas kementerian justru mempersulit bahan baku tersebut. Nah, bagaimana industri itu bisa tumbuh? Masih ada kayak gitu? Kita bisa lihat dari biar dibisikin sama beliau dari statement-nya kan kita tahu. Nah, kan kita pingin untuk jangan sampai industri kesulitan untuk berproduksi karena bahan bakunya tersendat. Itu yang paling utama. Ya mungkin menterinya waktu itu bolos waktu retret ya. Nah, kan terus yang komunikasinya terus kan? yang kedua adalah tadi juga disampaikan tentu bagaimana agar logistik cost kita menjadi rendah. Nah, logistik cost kita kalau rendah, infrastrukturnya tentu harus bagus. Dalam hal ini kita tahu bahwa tentu kita masih dalam rangka pembangunan untuk memperbaiki, memenuhi kebutuhan-kebutuhan infrastruktur kita. Betul. Baik pelabuhan, jalan jembatan. Itu kan yang bikin harga logistik kita kan jadi mahal. Nah, di samping itu adalah ya tentu harga energi. Harga energinya betul-betul harus kompetitif. Kalau kita bandingkan energi kita, gas misalnya dengan negara-negara tetangga kita, pesaing kita, Vietnam, Thailand, kan kita jauh masih lebih mahal. Maka itu tentu ya syukur alhamdulillah Pak Presiden Prabowo udah menetapkan tentang HGBT yang tentang itu $6 atau sekarang 7 mungkin ya. Nah, tapi kan baru di 7 sektor. Kemarin juga saya sampaikan ke teman-teman di Kementerian Perindustrian, saya bilang kalau bisa diperbesar lagi sektor-sektornya sehingga betul-betul industri tumbuh. Kan kita bukan melihat hanya industri di dalam negeri. Produk ini kan akan diekspor kan untuk mendapatkan devisa. Bersaing dengan produk-produk yang sama dari negara-negara pesaing kita. Iya. Nah, itu yang paling utama. Oke, Pak Saleh membantu kita menginventarisir beberapa persoalan. Nanti kita diskusi. Saya mau lompat dulu ke soal investasi. Karena targetnya ya Pak Edi 13.000 triliun kan? Ya, bagaimana menerjemahkan angka itu selama 5 tahun ke depan Pak Edi? Ya, makasih Mas Doni. Jadi sebelum masuk ke situ, saya ingin memulai dengan sebuah kabar baik tentang kami baru saja merilis realisasi investasi triwulan 4 Oktober sampai dengan Desember. Sekaligus juga sepanjang tahun 2024. Angkanya Pak? Angkanya menggembirakan. Untuk triwulan 4 kita 452 triliun. Kemudian secara akumulasi selama 1 tahun itu 1.712 atau setara dengan 103,9% dari target kita di tahun 2004 itu 1.650 triliun. Nah, dari sini the number speak itself, artinya itu sudah merupakan betapa optimisme terhadap investasi itu untuk pertumbuhan ekonomi 8%. Tapi angka itu juga sumbangan Pak Jokowi kan? Untuk betul. 3 triwulan. Langsung Pak Jokowi juga berarti kan? Betul. Triwulan 4-nya adalah masa Pak Prabowo, artinya 100 hari ya. Iya, betul. Dari terhitung mulai dari Oktober, November dan Desember. Artinya kemudian yang berita baik lagi, kita juga Kementerian Investasi dan Hilirisasi ini juga sudah mulai menghitung kontribusi sektor hilirisasi dalam realisasi investasi. Dan kemarin itu dalam 1 triwulan itu ada 29%, dan kalau secara akumulasi ditarik itu sekitar 23% atau setara dengan hampir 400 triliun ya dari sektor hilirisasi sendiri. Jadi ini menggambarkan bahwa sektor manufacturing kita kalau dilihat dari kacamata investasi sebenarnya cukup prospektif, cukup produktif gitu ya. Sektor sekunder atau yang setara dengan sektor manufaktur itu mengambil porsi 42% dari keseluruhan total investasi yang masuk di Indonesia sepanjang tahun 2024 gitu loh. Jadi mungkin itu sebagai awal yang baik saya kira untuk memulai diskusi kita pada malam kita hari. Sudah berada di jalur yang benar ya. Tapi kan harus didukung dengan banyak hal, regulasi, infrastruktur dan sebagainya. Ini kan soal ekosistemnya Pak Edi. Anda melihat pemerintah sudah siap tancap gas? Ya,
PR-nya mungkin nanti di ICOR, tapi sebelum masuk ke situ saya ingin mengulas sedikit tentang target 13.032 triliun Iya. yang diberikan selama 5 tahun ya. Iya. Mulai dari 2025 itu ada 1.906, meningkat 15-17% sampai nanti di akhir 2029, yaitu waktu di mana pertumbuhan ekonomi 8% itu ditetapkan, itu target investasinya adalah 3.400 triliun. Jadi itu meningkat dari 1.900 menjadi 2.200, kemudian 2.700 sampai puncaknya di 2029 itu 3.400. Kalau melihat trennya kami positif, artinya kita optimis bisa mencapai itu. Oke, kita rehat dulu. Kita akan pertajam di segmen berikutnya, Bapak-Bapak sekalian. Karena itu pemirsa, jangan kemana-mana, Merah Putih segera kembali. Sesaat lagi, tetap bersama kami. Memberi kepada rakyat hal-hal yang penting, selalu berpihak kepada rakyat, berpihak kepada kepentingan nasional. Kita melanjutkan dasar-dasar yang sudah diletakkan. Kembali bersama kami dalam program Merah Putih, saya Doni De Keyser. Kita diskusi dengan para panelis. Saya akan lempar ke Pak Wijayanto dulu. Kalau kita mulai dari soal efisiensi anggaran pemerintah tadi, bisa nggak sebagai daya dorong untuk mendongkrak pencapaian 8% atau lebih pertumbuhan ekonomi? Efisiensi adalah hal yang sangat positif. Itu seperti memotong lemak gitu ya, yang menghambat laju. Tapi kita juga tidak boleh lupa bahwa kita punya target-target jangka menengah, jangka panjang untuk meningkatkan daya saing ekonomi. Misalnya kita berbicara pertumbuhan ekonomi. Ini tidak lepas dari ICOR, efisiensi mesin ekonomi kita. Mesin ekonomi kita masih belum efisien, ICOR-nya 6,5. Harus kita turunkan. Di angka berapa? Ya, kita pernah di level 4. Oke. Kalau bisa di level 4, ini luar biasa sekali, tapi perlu waktu. Nah, untuk mengarah ke sana, apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama adalah perbaikan infrastruktur. Khususnya infrastruktur logistik yang penting bagi urat nadi ekonomi. Nah, kalau kita berbicara infrastruktur logistik, efisiensinya sebenarnya ada dua hal. Yang pertama adalah membangun secara fisik, yang kedua nih yang sering kita lupa, manajemen logistiknya. Pelabuhannya sudah bagus, tapi dwelling time-nya lama. Iya. Pelabuhan sudah bagus, sudah canggih, tetapi masih ada red tip, masih ada pungli, dan seterusnya. Jadi kalau saya mengusulkan penghematan bagus, tetapi upaya mendorong efisiensi ekonomi, menurunkan ICOR ini tidak boleh dilupakan. Iya. Pembangunan fisik yang terarah, kemudian manajemen logistik itu sesuatu yang sangat penting. Kemudian selain masalah menggeber efisiensi itu tadi, juga mendongkrak jumlah investasi. Iya. Karena ini hanya bisa tercapai 8% itu dengan cara meningkatkan efisiensi ekonomi, kemudian juga mendongkrak investasi. Nah, ini bisa jadi batu sandungan Pak Edi kalau tidak diperbaiki. Komentar Anda gimana? Ya, menarik Mas. Jadi kalau kerja ICOR itu katakanlah pembagi, ya kan, berarti kalau misalnya untuk mencapai 8% dengan ICOR 6, berarti kan investasinya harus 48%, kira-kira dari PDB. Bisa dibayangkan itu, ya kan, berapa ribu triliun yang harus diambil untuk investasi. Artinya, ya, kalau kita bisa tekan ICOR sampai 6 tadi, sampai 4, ya kan, kita cukup hanya dengan 24%, kan artinya, maaf ya udah 8 kali 6 tadi kan, artinya 32% dari GDP. Artinya sebuah efisiensi yang luar biasa dari target investasi. Nah, bagaimana dengan menurunkan ICOR? Sebetulnya kami di Kementerian Investasi dan Hilirisasi itu sudah melakukan beberapa upaya-upaya. Yang paling signature ialah dengan online single submission yang sudah diluncurkan lama. Iya, online single submission ini sebuah sistem perizinan yang menggabungkan perizinan pusat, daerah dan juga kementerian lembaga dalam satu sistem. Nah, itu saya kira sudah merupakan salah satu upaya kita juga. Hanya saja memang tentu ada
bagian-bagian dari OSS ini yang juga tidak bisa dikerjakan sendiri oleh pusat saja, tapi harus mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Mental birokrasi jangan lupa juga Iya. Pak, harus diperbaiki. Benar kan? Itu kan cost juga loh. Betul sekali Mas Doni. Jadi kalau sedikit menyambung soal ICOR, tadi sudah disampaikan beberapa aspek, memang harus diakui ICOR kita hari ini di angka 6 itu memang masih cukup tinggi. Nah kalau kita berbicara membedah untuk menurunkan ICOR, tadi sudah disampaikan oleh Pak Wijayanto, salah satunya adalah pembangunan infrastruktur. Tapi saya ingin mengingatkan juga, salah satu komponen terpenting untuk kita bisa menurunkan ICOR kita adalah dengan membangun kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, yang memiliki produktivitas ekonomi yang baik. Tax time juga loh. Presiden selalu menyampaikan bahwa semua investasi itu baik, tetapi investasi terbaik yang dapat dilakukan oleh sebuah bangsa adalah ketika kita berinvestasi di anak-anak kita. Betul. Nah, inilah salah satu tujuan daripada program makan bergizi gratis yang memang harus diakuin ini tidak bisa kelihatan 1 atau 2 tahun. Loh, Karena saya ini hasil anak-anak- investasi Pak Harto dulu loh. Kan ada makanan apa istilahnya tambahan kan? Betul, cuma tidak setiap hari. Kalau tidak salah setiap hari Jumat. Kalau tidak Iya, salah. betul. Dan itu sifatnya Hasilnya snack. kayak gini. Sifatnya snack. Nah ini memang adalah proses yang memang takes time. Iya, Anak-anak nggak perlu bisa waktu lihat untuk sekarang. bertumbuh, tapi pasti ujung-ujungnya kita dapat menikmati hasilnya. Iya. Lalu kedua, sedikit komentar tentang pembangunan infrastruktur. Kita perlu mengetahui bahwa pemerintah itu bukannya meninggalkan pembangunan infrastruktur secara fisik. Tapi apa yang seperti sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo, bahwa justru dalam pembangunan infrastruktur ke depannya pemerintah akan mengajak swasta untuk dapat berkontribusi. Ini adalah contoh public-private partnership yang baik. Iya, iya. Dengan segala keterbatasan fiskal kita, Mas Doni, tidak mungkin semua program-program pemerintah, semua pembangunan infrastruktur itu dengan menggunakan instrumen APBN. Ruang Tidak mungkin fiskalnya cukup. sempit sekali. Maka daripada itu, itulah tujuannya bagaimana caranya Iya. kita juga bisa mengajak Menjadi pihak swasta. trigger pancingan buat swasta Betul. juga. Lalu terakhir adalah tadi sempat disinggung nih, cut cost atau penghematan ini seperti memotong lemak. Iya. Kalau saya analogi sedikit berbeda, Mas Doni. Lemak itu kan ada lemak baik, ada lemak tidak baik. Betul. Tapi Jadi- jangan bilang lemak, lihat saya dong. Oh, tidak. Lihat kamera aja. Saya nggak lebat Doni. Tapi begini maksud saya, Mas. Publik jangan sampai salah kaprah bahwa ini adalah spending yang dihilangkan. Bukan. Bukan dihilangkan. Ini adalah spending yang di-shift dari pengeluaran-pengeluaran yang tadi kurang berkualitas, Iya, seperti contohnya realokasi. perjalanan dinas yang tidak perlu. Betul. Meeting-meeting yang tidak perlu. Direalokasikan menjadi program-program yang memang berdampak langsung terhadap masyarakat. Saya dengar Pak Prabowo malah sampai teliti sampai ke lapis 9 ya. Hal-hal yang Beliau perintilan detail betul. sampai benar ya. Beliau detail begitu ya. Beliau sangat detail dan Partai Gerindra mengapresiasi dan mendukung penuh pemerintahan Presiden Prabowo karena memang betul instrumen fiskal kita terbatas, kita memiliki beberapa challenges. Salah satunya adalah short term di tahun ini adalah kita harus bisa mengefisiensikan Nah, tahan dulu di situ karena tadi bicara investasi. Tapi Pak Saleh, kalau kalangan industri sebenarnya kan tidak butuh-butuh amat dimanja ya. Tapi apa sih sebenarnya yang diperlukan untuk memfasilitasi biar industri kita itu bukan cuma investasi dari luar masuk dikasih karpet merah, ya kan? Apa yang paling utama nih sebenarnya ya, dari salah satu adalah industri? kan menginginkan untuk sektor swasta masuk. Ya. Swasta itu bisa dari dalam negeri, bisa dari luar negeri. Nah, tentu salah satu adalah ya kepastian dalam berusaha, Oke. kepastian hukum. Jangan sampai kebijakan-kebijakan atau aturan-peraturannya yang berubah-berubah. Pasti Pak akan ketidakpastian. Nah, itu yang tentu diinginkan oleh sektor swasta. Oke. Nah, yang paling utama juga adalah antara pusat dengan daerah. Kadang-kadang Ya. ya di daerah kita tahu kalau tidak segaris dengan yang di pusat, Ya. aturannya ya jadi lain. Ya. Nah, ini yang tentu harus kita Betul. pangkas perlahan-lahan sehingga apa yang kita inginkan bersama dengan diinginkan oleh Bapak Presiden tentang pertumbuhan ekonomi 8% itu bisa tercipta, ya tentu dengan berbagai salah satu adalah infrastruktur, Ya. kos logistiknya, termasuk adalah bunga bank yang harus kompetitif. Betul. Kalau nggak ada yang mau masuk. Iya, iya. Itu. Pengusaha kan harus profit kan? Betul. Kalau enggak ya bikin yayasan sosial gitu. Oke, tapi tidak perlu kebijakan khusus yang harus di-create oleh pemerintah untuk saat ini. Ya saat ini ya memang harus yaitu salah satu adalah memudahkan dunia industri Oke. untuk berusaha dan mendapatkan bahan baku yang
kompetitif. Oke, sama kepastian hukum tadi Iya, kan. itu yang paling penting. Oke, itu untuk dalam negeri. Kalau dari luar negeri investor sebenarnya ada catatan khusus nggak? Selain apa yang sudah kita miliki sekarang ini, tinggal bagaimana memangkas birokrasi dan sebagainya. Pak Edi lihat seperti Ya, apa? sebetulnya tadi sudah masuk dalam komponen ICOR ya, tentang Oke. kepastian hukum, kejelasan tata ruang, Iya, misalnya, iya. debirokratisasi. Saya kira hal-hal yang sebenarnya masuk ke bagaimana kita mempenetrasi bisa menurunkan ICOR tadi. Sedikit Mas Doni, saya tadi ingin tambahkan bahwa selama ini kalau kita bicara investasi kan hanya angka-angka realisasi. Sebetulnya di balik angka itu, seperti kemarin 1.700 triliun itu berhasil menciptakan 2,4 juta tenaga kerja. Artinya kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya itu meningkat 34,7%. Iya. Ada juga oleh Pak Prabowo dari luar negeri 300 triliun. Ya, ya itu kan? juga. Itu yang akan masuk Komitmen dalam. kan? Betul. Itu Tinggal akan masuk- realisasinya kan? Betul. Itu yang akan masuk dalam realisasi investasi kita dari 2025 sampai kan 2029. Ya. Oke. Saat ini kan kontribusi daripada sektor industri baru sekitar 19% ya. 18%. Nah, harusnya kalau untuk pertumbuhan sampai dengan yang tinggi itu paling nggak usah terlalu tinggi-tinggi. Sama seperti tahun 2009 yaitu 29%. Itu aja udah bagus itu. Oke. Itu yang maka itu dengan sendirinya lapangan kerja akan tercipta. Terbuka ya. Oke, baik Bapak-bapak, ada PR yang harus Anda jawab tapi bukan dari saya, dari masyarakat. Kita lihat sama-sama apa yang mereka tanyakan berikut ini. Ini yang sekarang lagi memang jadi jadi isu nasional, baik itu bagi eksekutif maupun dalam hal ini adalah pemerintah terkait dengan pemotongan. Karena ini dampaknya adalah ke masyarakat juga lagi kan seperti itu. Ya mudah-mudahan ada solusi yang terbaik lah dari pemerintah dari persoalan-persoalan ini. Memang di sisi lain pemerintah mengharapkan ada efisiensi. Bagaimana bisa men-saving kan seperti itu untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Tapi persoalannya juga Pak tidak berpengaruh kepada mengimbas kepada masyarakat kecil juga kan seperti ini perlu dipertimbangkan. Ini sebenarnya mempertanyakan Pak Wijayanto, penghematan efisiensi itu mereka nggak rasain langsung masyarakat. Komentar? Iya, efisiensi itu sesuatu yang sangat kompleks untuk dipahami masyarakat. Tapi dampak penurunan spending pemerintah, penurunan order dan lain sebagainya itu sesuatu yang konkret yang mereka alami. Memang pemerintah perlu mengantisipasi ini karena kalau tidak nanti dampaknya bisa luar biasa. Misalnya pemangkasan anggaran untuk meeting dan perjalanan dinas itu pernah dilakukan oleh Pak Jokowi JK di awal memerintah tahun pertama. 2004. Pak Saleh masih ingat. Tapi kemudian itu dihentikan karena ternyata industri hotel, pariwisata, transportasi itu terdampak. Iya, mati Pak. Baru diumumkan Dibatalkan, saja, iya. baru diumumkan saja, kita coba tanya itu. Driver taksi, driver Grab, Gokar segala macam, mereka mengalami penurunan jumlah penumpang. Iya. Tapi begini, ini bukan masalah yang harus kemudian membuat kita back off. Pemerintah harus mencarikan solusi bagi mereka-mereka yang terdampak. Sehingga secara ekonomi mereka tetap terlindungi, daya beli masih tetap tidak turun drastis. Jadi kebijakan fallback-nya itu harus didesain. Dan saya rasa pemerintah sudah memikirkan itu. Nanti silakan Mas Astria yang menjelaskan. Ada catatan? Ya, saya rasa ini contoh yang sangat mudah untuk dipahami masyarakat. Kita coba ambil contoh tadi itu misalnya dengan meng-cut spending industri pariwisata terdampak katakanlah. Nah, kita tidak boleh hanya menggunakan suatu kacamata kuda melihat ini hanya dalam satu sisi. Karena sebagai contoh Mas, kalau kita bisa menghasilkan efisiensi dari government spending dan spending itu dialokasikan untuk tadi saya bilang untuk salah satunya adalah mempertebal income daripada masyarakat, menumbuhkan ekonomi masyarakat, maka otomatis pola-pola konsumsi atau tingkat konsumsi dalam negeri kita juga meningkat. Kalau kita lihat salah satu pattern daripada konsumsi masyarakat kelas menengah itu justru adalah di industri pariwisata. Betul. Nah, justru sebaliknya, kalau kita justru bisa menyejahterakan, menebalkan dompet masyarakat kita, terutama para kaum aspiring middle class itu calon kelas menengah dan juga kelas menengah, maka ini justru dapat berdampak positif juga terhadap pariwisata kita di dalam negeri. Yang kedua adalah, ingat balik lagi, kata kuncinya yang paling penting ini adalah masyarakat ini income-nya harus naik. Karena banyak sekali masyarakat kita tidak boleh terjebak dalam ilusi, harga sembako harus turun
atau harus selalu murah. Murah mahal itu relatif, Mas. Betul. Kalau income saya besar, Iya. harga segitu belum tentu mahal. Iya. Tapi kalau income saya pas-pasan, harga segitu mahal. Nah, maka daripada itu kita tidak selalu harus menyamaratakan. Misalnya contoh, oh inflasi itu buruk. Inflasi itu tidak buruk, asal inflasi yang terkontrol. Iya, iya. Itu baik. Tapi itu menunjukkan bahwa ada gejolak, ada gairah dalam ekonomi. Tapi kalau inflasi tidak terkontrol, itu memang buruk. Iya, orang juga kalau punya duit kan pasti pengen jalan-jalan kan, pariwisata kemana-mana kan. Lalu sedikit saja saya ingin menambahkan tadi tentang ketergantungan kita terhadap foreign direct investment. Memang kita harus hari ini dihadapkan dengan fakta bahwa karena tabungan dalam negeri kita tidak cukup dan karena ekor kita masih cukup tinggi, kita harus dalam tanda kutip sedikit bergantung pada foreign direct investment. Tetapi ke depan pola ini juga harus berubah. Ya. Investasi dari dalam negeri, baik swasta maupun dari sektor publik itu harus dipertebal. Caranya apa, Mas? Pertama kita harus berbicara shifting postur APBN. Postur APBN kita hari ini memang harus diakui inilah salah satu tujuan efisiensi Presiden Prabowo adalah OPEX oriented. 20% itu lari untuk belanja pegawai, seperempat itu lari untuk transfer ke daerah, di mana sebagian juga untuk belanja pegawai, sehingga tidak banyak ruang untuk capex. Nah, kalau ini ke depan bisa di-shifting, APBN ini bisa digunakan sebagai instrumen investasi untuk infrastruktur, untuk pemberdayaan sumber daya manusia. Lalu kedua, jangan lupa juga kalau kita berbicara supaya APBN bisa memiliki uang lebih untuk diinvestasikan, berarti kita harus memboost government revenue kita. Revenue itu apa? Simple, pajak dan pajak. Pajak itu 83%, PNBP itu sekitar 17%. Boost pajak bagaimana caranya? Nah, itu termasuk dalam komponen PNBP, di mana nanti tinggal kita tunggu tanggal mainnya adalah pembentukan Danantara. Itu episode khusus, episode tersendiri kita. Oke, ada beberapa lagi pertanyaan warga yang harus dijawab ya Bapak-bapak sekalian. Kita lihat sama-sama yang berikut ini. Untuk investasi di Indonesia sih sangat subur ya lahannya untuk para investor sekalipun. Cuma pentingnya penekanan regulasi yang tepat sih, dan juga butuh banyak pengusaha-pengusaha yang muncul lebih banyak lagi sih. Itu PR-nya Pak Edi sama Pak Saleh itu. Pak Edi dulu deh, silakan. Ya nih, menarik tadi, Mas. Jadi kalau di kita itu sistem OSS ya, online single submission itu kan mencatat yang memiliki NIB itu memang 98% boleh dikatakan masuk klasifikasi UKM ya, usaha kecil menengah. Artinya inilah yang paling mendorong pertumbuhan ekonomi juga sebetulnya. Kemudian yang tadi Mbak Sabina sampaikan, bagaimana daerah itu bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan juga mendorong investasi sebetulnya misalnya dengan menetapkan sebuah rencana detail tata ruang yang jelas, ya kan? Karena untuk berinvestasi ini kan juga mungkin belakangan kita melihat ada berbagai macam persoalan di perizinan yang sebenarnya balik-balik lagi masalah pemanfaatan ruang. Betul. Nah itu karena memang beberapa daerah ini belum ada beberapa yang belum menetapkan rencana detail tata ruangnya yang harusnya itu masuk dalam sistem online single submission. Nah, jadi kalau itu juga ICOR juga, Mas. Jadi kalau itu bisa dibuat sejelas mungkin misalnya sehingga investasi itu pasti investor itu pasti akan tertarik masuk ke satu daerah, dia cek dulu sudah punya RDTR-nya belum. Jadi kalau saya nanti mau bangun pabrik, kawasan industrinya ada di mana gitu. Makanya pusat daerah harus senafas seperti kata Pak Saleh tadi kan. Bagaimana pusat bisa memastikan daerah itu bisa senada seirama? Betul. Jadi kalau kita sekarang lihat misalnya ada hampir 24 kawasan ekonomi khusus dan 218 zona industri sebenarnya sudah baik. Artinya tinggal daerah-daerah yang memang belum memiliki KEK dan kawasan industri itu coba diatur dalam secara detail tata ruang secara jelas. Mana yang kira-kira ruang mana yang bisa nanti menjadi investment booster buat daerahnya masing-masing. Tapi jangan lupa kadang-kadang juga diganggu oleh ya di lokal masyarakat. Ya. Ormas. Ya mafia lokal. Nah itu justru menghambat daripada pertumbuhan. Iya, pengusaha kesel itu, Pak. Betul. Iya kan? Dan cost-nya nggak main-main. Social cost-nya lebih tinggi daripada production cost bisnisnya ya. Iya. Apa solusinya kira-kira? Apa yang bisa Anda sarankan, Ya Pak? salah satu adalah artinya keterlibatan daripada pemerintah baik pusat maupun daerah. Pendekatannya harus seperti apa? Ya artinya ya Pemda dalam hal ini kan lebih kenal baik dengan masyarakat lokal di sekitar situ. Tapi kadang-kadang kan kita tahu. Nah, mungkin ini saya tambahkan sedikit nih Mas Doni nih. Ini kalau nggak salah hari ini tanggal 5 Februari ya. Tanggal 5, iya. Berarti besok tanggal 6. Iya. Artinya tanggal 6 itu jangan lupa ada pelantikan
kepala daerah. daerah Serentak seluruh ya? Indonesia. Di luar yang masih masih ada sengketa di MK. Cuman mayoritas akan dilantik besok sehingga ini akan menjadi darah-darah baru. Darah-darah segar, semangat-semangat baru. Bukannya daerah. mundur 20. Iya. Itu untuk yang berkonflik ya. Iya, Enggak. ditunda sampai 20 ya. Tapi Iya. intinya Oke, taruhlah sebentar ini ada lagi. kepala daerah baru. Iya, Tapi bagaimana bukan cuma orangnya yang baru, tapi tadi darahnya segar ya kan. Semangatnya baru. Kebijakannya Dan pro tentu pada saja ini alhamdulillah Partai Gerindra kita mengapresiasi hasil dari pilkada kemarin bahwa banyak sekali kader-kader Partai Gerindra maupun kader-kader yang diusung oleh Partai Gerindra boleh dikatakan mayoritas memenangi pilkada kemarin. Nah, ini menjadi suatu dorongan positif di mana instruksi-instruksi, arahan-arahan dari pemerintahan pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo ini tadi seperti dikatakan bisa senafas, sejalan dan sesatu semangat, satu spirit sampai ke tingkat daerah supaya semuanya sinkron dan semua program dapat Makanya berjalan kalau saya dengan jadi baik. presiden harusnya menangnya mutlak ya seluruh Indonesia ya. Kepala daerahnya bisa langsung direktif Maka gitu ya. itu Mas, jadi kebijakan-kebijakannya jangan sampai orang yang mau berinvestasi di sini akhirnya berpikir dua kali. Mundur. Daripada ngapain Ya. saya harus berinvestasi di sini, mendingan diinvestasi di negara lain, Ya. tinggal masuk barang jadi. betul. Toh kan MEA. Iya, iya. Nah, Itu ini- yang dihadapi nah, kita iya. dengan Vietnam Pak sekarang. Betul, Ya kan? betul. Mereka Nah, sudah mulai ini jadi yang macan. tentu kan kita juga menginginkan kan Indonesia untuk tumbuh. Oke, ada PR lagi yang harus dijawab ya. Tenang Bapak-bapak, saya mengundang Anda di sini bukan hanya untuk kita diskusi tapi juga menjawab banyak pertanyaan dari masyarakat, salah satunya yang berikut ini. Ya, kalau Prabowo menjalankan pemerintahannya itu secara benar, sesuai sebagaimana visi yang ia jalankan ya tentu mungkin saja, tetapi kadang-kadang kita lihat ya kayak kasus LPG kemarin ya, banyak masalah-masalah yang dilakukan tuh oleh para menterinya yang menurut saya itu kadang-kadang tuh mungkin tidak sinkron tuh sama tuh visi Prabowo. Nah, itu yang menjadi itu kendala. Nah, kalau Prabowo menurut saya, Presiden Prabowo itu menurut saya tidak bisa mendamaikan atau tidak bisa mensinkronkan kerja-kerja menterinya, akan sulit 80% untuk mencapai itu tersebut. Nah, ini istilahnya jadi kontraproduktif untuk mencapai target. Silakan lah, Anda dulu yang harus merespon, habis itu Pak Wija, silakan. Ya, jadi ini adalah salah satu bentuk contoh ketegasan Presiden Prabowo. Kalau kita tadi contoh ada kasus terkait kelangkaan LPG kemarin, bahkan Presiden Prabowo sendiri sudah langsung menginstruksikan agar jangan sampai LPG di tingkat masyarakat itu menjadi langka. Tapi kita harus melihat juga spirit utamanya. Ya. Spirit utamanya adalah bahwa subsidi ini memang harus tepat sasaran. Ini salah satu bentuk ketegasan daripada Presiden Prabowo. Yang kedua adalah di bawah kepemimpinan Bapak Presiden, beliau selalu menegaskan bahwa kami menyambut baik swasta yang akan bekerja sama dengan pemerintah dalam membangun bangsa ini. Tetapi semua rambu-rambunya harus dipatuhi. Iya. Aturan-aturan yang berlaku ditaati. Baik itu aturan secara regulasi, termasuk aturan juga soal perpajakan. Nah, jadi ketika ini bisa dilakukan, balik lagi, sinkron dari pusat sampai ke daerah, maka insya Allah Mas, kita optimis bahwa target kita 8% itu bukan hanya sekedar angan-angan, tapi akan tercapai dan bahkan beyond dalam rangka menyambut Indonesia Mas. Ya, salah satunya adalah kekompakan kabinet, ya kan Pak Wija? Anda lihat? Iya, seperti apa? saya rasa itu satu area yang harus segera diimprove oleh Pak Prabowo, kekompakan, koordinasi antar kabinet. Karena kalau tidak akan ada potensi membuat gaduh dan ini akhirnya masalah trust kepada business climate di Indonesia. Saya ingin juga memberikan masukan terkait target 8%. Saya yakin 8% itu doable. Tetapi harus kerja keras dan perlu keberuntungan. Keberuntungan? Iya. Sehingga saya mengusulkan, karena nanti 2 tahun dari sekarang kita sudah tahu 8% itu akan tercapai atau tidak. Jangan sampai dalam 3 tahun masa pemerintahannya, pemerintahan Prabowo itu dibully oleh masyarakat. Trust masyarakat, trust dunia internasional kepada pemerintah turun. Karena ada gap yang lebar. 2 tahun lagi sudah akan kelihatan nih tercapai atau tidak. Saya mengusulkan agar pemerintah mulai berpikir dan senario. Senario terburuk, gunakan saja angkanya IMF. 5%. 5,1%. Senario optimis, pakai angka 8% di ujung. Kemudian baseline 1, 6% di ujung. Baseline 2, 7% di ujung. Sehingga pemerintah itu bisa menyiapkan secara teknokratik kebijakan termasuk kebijakan fiskal untuk mencapai itu. Jangan sampai semuanya diarahkan ke 8%. Tapi ternyata tidak ke sana.
Sehingga kita tidak punya opsi Iya. kebijakan. Kalau 8% kan angka kesukaannya Pak Prabowo kan 8. Jadi mungkin 5+3 kali ya. Kita harus ingat Pak Jokowi pernah menyampaikan 7%. Dan itu tidak terwujud. Iya. Kemudian sepanjang tahun Iya. beliau menjadi bahan perdebatan angka Iya. itu. Begitu. Saya tidak ingin pemerintah ke depan mengalami hal yang sama. Oke, tahan dulu di situ. Belajar dari sini, kita lanjutkan di segmen berikutnya Bapak-Bapak sekalian. Pemirsa jangan kemana-mana, Merah Putih segera kembali sesaat lagi. Ketika gairah Terima kasih pemirsa masih tetap setia bersama kami dalam program Merah Putih dan kita juga akan dengarkan suara rakyat atau rakyat yang hadir di studio ya teman-teman ya. Sepertinya sudah ada yang siap untuk bertanya. Ada di antara teman-teman? Ada, boleh berdiri, kenalkan diri, siapa namanya, dari mana, tidak usah menyampaikan hobi dan nomor sepatu. Kemudian pertanyaannya langsung, silakan. Ya baik, halo semuanya, bapak-bapak dan teman-teman yang ada di studio. Perkenalkan, nama saya Safira, saya dari Universitas Indonesia, Oke, ambil jurusan apa? Broadcasting. Broadcast, Ya. sama kayak saya. Silakan Safira. Ya baik, mungkin pertanyaan saya ini mewakili seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia ataupun yang ada di studio ya. Jadi pertanyaan saya itu, apa peran mahasiswa dalam mendukung pertumbuhan ekonomi 8% ini, bapak-bapak sekalian? Mungkin Oke, bisa ini dijawab. payungnya besar sekali, pertanyaan semua bisa menjawab sebenarnya. Tapi boleh. Oke, terima kasih Safira. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Safira. Ya, kalau dari saya mahasiswa harus belajar yang pinter, ya, biar cepat selesai, baru berkontribusi gitu kan. Oke, tapi dari aspek investasi misalnya Pak Edi, tolong kasih harapan bagi calon pengusaha-pengusaha di masa depan. Paling tidak memberikan gambaran apa yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha atau calon investor gitu loh. Ya, Safira saya kira harus sesegera mungkin masuk ke dalam dunia usaha ya. Artinya setelah lulus nanti masuk, karena sekarang juga mengurus perizinan itu sangat mudah ya dengan OSS itu. OSS. Tadi saya sampaikan datanya bahwa 98% itu entrepreneur kita adalah mulainya dari UKM dulu, kemudian pelan-pelan naik kelas dan seterusnya. Karena memang untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% itu dibutuhkan memang sebuah ekosistem berusaha yang didukung oleh anak-anak muda. Saya kira itu. Ekosistemnya sendiri bagaimana Anda melihatnya saat ini? Ya, saat ini kan sudah ada, artinya dari mulai struktur permodalannya, bagaimana perbankan itu juga sudah mulai mengucurkan kredit untuk usaha mikro, kemudian dari sisi perizinan juga sudah sangat dipermudah sekarang kan begitu, dan juga saya kira beberapa kementerian yang teknis juga sudah terus-menerus melakukan pembinaan terhadap pengusaha-pengusaha muda kita sehingga akhirnya bisa menjadi pelan-pelan naik kelas. Pak Edi, mikrofonnya jangan makin jauh Pak. Iya. Yang dengar di rumah nanti Oke. bingung ini. Ditambah lagi sekarang ada juga namanya kemitraan. Kemitraan, Program kemitraan itu bukan hanya di Kementerian Investasi tapi juga di beberapa kementerian lain, di mana pemerintah itu pengusaha-pengusaha besar itu didorong untuk bermitra dengan pengusaha-pengusaha baru atau pengusaha-pengusaha kecil dan menengah. Ya. Jadi seperti Mbak Safira nanti tentu punya peluang yang besar ini nanti untuk masuk dalam rantai pasok, jaringan distribusi dan seterusnya. Ya, dari sekarang bisa belajar. Tapi Pak Saleh ada satu aspek yang kita lupakan, soal mentalitas ya. Kalangan industri itu kan yang membedakan mereka dengan yang lain itu mereka fighting spiritnya lebih kuat gitu. Tidak tergantung pada misalnya fasilitas atau karpet merah gitu kan. Apa yang bisa Anda sampaikan buat calon pengusaha masa depan ini, Pak? Iya, ya buat untuk mahasiswa kan mereka ditugaskan untuk membuat satu riset. Tentu riset yang dilakukan itu jangan hanya riset yang hanya untuk kebutuhan untuk kampus saja, tapi riset yang dilakukan adalah riset yang betul-betul dibutuhkan oleh dunia industri. Ya, ya. Sehingga begitu riset dilakukan itu memang dunia industrinya membutuhkan, sehingga dengan sendirinya nanti misalnya tentang riset tentang CPO atau riset tentang nikel. Nah, pasti dunia usaha yang ada di bidang itu pasti akan membiayai risetnya tersebut. Dan riset tersebut nanti akan berfungsi kepada industri-industri yang menggunakan tersebut. Dan di samping itu begitu si anak-anak mahasiswa ini selesai, tentu mereka bisa langsung berkontribusi langsung dengan dunia usaha yang mereka lakukan riset tersebut itu. Iya, iya. Dan jadi, ini menariknya juga bahwa pelaku-pelaku usaha khususnya startup ya, itu kan juga marak di Indonesia.
di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Cuma ini harus dikawal, Mas Astrio. Artinya begini, jangan di awal saja mereka kemudian minatnya bagus, diciptakan ruang untuk bertumbuh, tapi tidak dalam jangka panjang. Paling tidak pemerintah harus ikut ambil bagian untuk mengawal dalam jangka panjang. Apa yang bisa dilakukan dalam bentuk kebijakan misalnya yang bisa Anda berikan masukan kepada pemerintah? Ya, tentu saja kalau kita berbicara tren pertumbuhan industri teknologi atau startup ya, maka kita harus melihat tren global hari ini seperti apa. Hari ini semua tren dari terutama industri teknologi ini sudah mengarah ke arah sustainability. Jadi tidak zaman lagi tuh sekarang kalau kita berbicara ingin menciptakan sebuah produk, baik itu produk fisik maupun produk digital, itu kita harus memiliki selalu diidentikan dengan carbon footprint yang tinggi. Jadi misalnya contoh sekarang banyak sekali peluang investasi untuk membuka data center di Indonesia. Tapi kalau kita lihat salah satu kriteria yang dipatok adalah sumber energinya juga harus energi yang bersih nih dari renewable energy. Betul. Yang kami rasa Partai Gerindra mengapresiasi di mana dalam roadmap energi Indonesia terutama dalam 15 tahun ke depan dalam kurang lebih sekitar 75% komponen energi Indonesia itu akan 75% bersumber dari energi terbarukan. Nah, tapi sedikit saya ingin menambahkan juga tadi dari pernyataannya Mbak Safira. Saya ingin sedikit menyentuh aspek yang mungkin lebih philosophical. Saya rasa aset terbesar dari pemuda-pemudi di Indonesia itu adalah semangatnya. Ya. Saya ingin memupukkan sebuah bahwa anak-anak muda Indonesia ini harus optimis. Itu yang paling pertama. Yang kedua adalah harus cinta merah putih. Saya ingin mengingatkan lagi pernyataan yang sering digaungkan oleh Presiden Prabowo bahwa jika kau tidak bisa membantu banyak orang. Bantu ini bukan berarti bantu ngasih uang atau apa. Bantu juga dalam arti bisa membuka lapangan pekerjaan. Mensupport mereka dalam berbagai hal. Kalau kau tidak bisa membantu banyak orang, bantulah satu orang. Kalau kau tidak bisa membantu satu orang, minimal jangan membuat hidup orang lain lebih susah. Dan ke depan, Mas, ini akan sangat penting. Karena dalam 10 tahun ke depan, kurang lebih 70% dari populasi Indonesia ini adalah orang-orang yang akan berada di range usia produktif. Sehingga anak-anak muda ini bukan hanya apakah bisa mengambil bagian, bukan. Mutlak akan menjadi bagian terpenting dari pembangunan roda ekonomi Indonesia, terutama dalam rangka pertumbuhan ekonomi 8%, terutama dalam rangka menyambut Indonesia Emas di tahun 2045. Oke, Bapak-bapak, memang bicara tentang target pertumbuhan ekonomi 8% tidak bisa tuntas dalam program 1 jam. Saya di akhir sesi ini ingin memberikan kesempatan kepada Anda semua maksimal 1 menit ya. Tolong ya patuh durasi ya. Karena kalau belajar dari Pak Prabowo tegas nih soal durasi gitu kan. Mulai dari Pak Wija dulu. Begini, konkretnya apa yang butuh masyarakat lihat bahwa pemerintah betul-betul bekerja. Oke, program populis terlihat, ya kan? Tetapi untuk mencapai target 88% plus tadi itu, stepnya bagaimana dan wujud konkretnya kira-kira seperti apa? Silakan. Yang paling penting adalah kepastian hukum, kepastian berusaha. Itu permasalahan yang paling besar, tapi sebenarnya juga pada saat yang bersamaan low hanging fruit. Untuk mencarikan solusi ini tidak perlu investasi besar, hanya perubahan mindset dan leadership yang kuat. Oke, menarik. Kembali ke Anda, silakan. Sekaligus closing statement. Ya, kembali lagi, ini baru 3 bulan kurang lebih dari pemerintahan Presiden Prabowo. 3 bulan dari total 60 bulan. 5 tahun kan 60 bulan ya. Jadi ini kurang lebih 5% atau kalau di pertandingan sepak bola ya 5 menit pertama lah. Dan kita bersyukur alhamdulillah di 5 menit pertama ini sudah banyak gol-gol yang tercipta. Sudah gaspol ya. Jangan lupa juga walaupun 3 bulan pemerintahan tapi baru di bulan pertama boleh dikatakan di mana siklus anggaran pemerintahan Presiden Prabowo ini efektif di jalan itu di bulan Januari 2025. Nah, kita ingin memupuk optimisme. Kita memiliki banyak sekali program-program signature, sebagai contoh adalah makan bergizi gratis, yang tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah membuat anak-anak Indonesia dapat tumbuh cerdas dan dapat bersaing dengan anak-anak dari negara manapun. Kita memiliki program-program ambisius untuk mengamankan food security kita dan energy security kita. Supaya kita tidak bergantung lagi pada impor, karena Presiden percaya bahwa ini adalah masalah hidup mati sebuah bangsa. Dan kita ingin mengajak semua elemen masyarakat, terutama anak-anak muda yang hadir di sini, untuk dapat mengambil bagian, optimis dan juga turut serta bahu-membahu kompak membangun bangsa ini bersama-sama. Saya rasa demikian. Oke, setuju. Saya ke Pak Edi dulu ya, Pak Edi. Ini karena target investasi tadi cukup tinggi ya kan? Step by step konkretnya apa yang bisa dilihat masyarakat?
1 menit ya. Iya, kayak debat pilkada Pak. Wah, sebenarnya mau agak panjang, Ya. tapi kira begini, mudah waktu cukup. Siap. World Bank Development Report 2024 itu mengambil contoh Korea Selatan, 3I ya, investment, innovation. Kita mungkin innovation itu sama dengan hilirisasi. Ya. Jadi masuk dari investasi, kemudian di blend dalam sebuah program yang berhasil, kemudian akhirnya menjadi sebuah inovasi. Gimana Korea bisa lompat? Kita juga yakin dengan investasi dan juga hilirisasi itu akan menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi 8% saya kira. Kita bisa belajar dari Korea. Dari Korea Selatan. Tapi kan banyak faktor yang berbeda antara kita dengan Korea Pak. Ya. Banyak PR kita yang harus selesaikan dulu. Ya, tentunya itu tadi. Dengan kita konsisten dalam hilirisasi, kita ada roadmap hilirisasi, peta jalan, ada 28 komoditas dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk bisa mencapai sebuah negara hilirisasi yang mempunyai struktur hilirisasi yang kuat, dan tentunya nanti akan menopang pada investasi yang berkualitas dan berkelanjutan gitu. Kita optimis Mas, itu menjadi lokomotif untuk pertumbuhan ekonomi 8%. Siap. Kalau Pak Edi udah optimis, kita harus optimis. Ya. Baik, Pak Saleh silakan Pak Saleh. Buat saya sih nggak terlalu panjang-panjang. Hilangkan ego sektoral. Karena Pendek tapi susah Pak. karena itulah yang akan membuat, karena apa? Dan juga hilangkanlah statement-statement yang tidak perlu. Karena kita tahu begitu ada satu statement, di lapangannya beda. Iya, iya. Dan itu digunakan, statement itu digunakan untuk masalah hal-hal yang akhirnya di lapangan menyulitkan dunia usaha. Tapi kita sekarang punya kantor komunikasi kepresidenan Pak. Harusnya bisa lebih baik lagi. Bagaimana komunikasi publik dari istana itu sampai ke masyarakat? Ya justru itu nanti kita minta tolong. Ini jadinya 3 lawan 1. Tolong ya Mas Astrio ya. Tolong disampaikan ke Pak Prabowo ya. Kan kita sama-sama menginginkan agar semua, pokoknya seluruh lapisan masyarakat pingin untuk bahu-membahu agar pencapaian 8% itu dapat tercipta. Nah tentu diberikanlah ruang-ruang yang bebas, sehingga tidak menyulitkan hal-hal yang tidak perlu diganggu, justru menjadi sumber masalah. Oke, siap, baik, terima kasih. Ya, Bapak-bapak, ini kita jadikan sebagai catatan, masukan ya yang harus disampaikan kepada Presiden Prabowo. Ya, satu-satunya yang kita bisa titip lewat Anda, Mas. Mau disampaikan di istana, di kantor DPP partai, terserah ya, karena orangnya sama. Tapi mungkin kalau misalnya ada kritikan-kritikan apa, itu bukan karena orang tidak suka, orang suka. Karena ingin untuk berubah. Betul, kritik tandanya sayang, Pak. Betul. Jangan sampai pas ada orang yang kritik, wah ini musuh. Oh iya, oke, baik. Terima kasih Bapak-bapak sekalian, Pak Edi, Pak Saleh, terima kasih sudah hadir, Pak Wijayanto, terima kasih, dan juga Mas Astrio, terima kasih. Ya, mudah-mudahan diskusi kita malam ini walaupun singkat tapi komprehensif dan bisa memberikan manfaat bukan cuma bagi pemirsa, tapi juga catatan dan masukan bagi pemerintah yang kita harus dukung untuk mencapai targetnya. Kalau kita dukung target tercapai, kita juga yang happy semua. Betul ya Bapak-bapak ya. Terima kasih teman-teman, kita berikan tepuk tangan buat para panelis kita yang luar biasa, dan juga terima kasih kepada Anda teman-teman yang sudah hadir di studio, dan terima kasih bagi pemirsa dimanapun berada sudah menyaksikan program Merah Putih. Saya Doni De Keyser berterima kasih atas kebersamaan kita. Salam Nusantara, sampai jumpa, merdeka!